Jadi memang dari rumah sakit juga tidak tahu keberangkatan mereka sampai terdengar musibah ini. Ada kabar terbaru terkait kecelakaan bus maut rombongan Rumah Sakit Bina Sehat atau RSBS Jember di Kabupaten Probolinggo pada Minggu, 14 September 2025. Direktur Utama sekaligus pemilik RSBS Jember Dr. Faida mengaku tak tahu sejumlah pegawainya berlibur ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Faida menegaskan, rekreasi berujung maut di lereng Gunung Bromo pada Minggu, 14 September 2025, siang itu bukanlah agenda perusahaan. Liburan itu, kata dia, murni inisiatif sejumlah karyawannya secara mandiri dan mengajak keluarga. Ia mengaku baru tahu ketika mendengar kabar duka kecelakaan maut tersebut. Sesaat setelah mendapatkan kabar, ia kemudian bergegas ke Probolinggo, lokasi kecelakaan, tanpa mengantongi data identitas maupun jumlah karyawannya yang menjadi korban. Mantan Bupati Jember itu menuturkan, para pegawainya rekreasi ketika hari libur dan itu merupakan hak mereka. Sebagian dari para korban adalah perawat RSBS yang sebelumnya D3 lalu lanjut kuliah dan baru wisuda menempuh S1. Atas pencapaian itu, mereka ingin berlibur sebagai bentuk syukuran dengan mengajak sesama karyawan RSBS juga keluarga. Sebelumnya, kecelakaan maut bus Hino milik POI NDS 88 Nopol P7221 UG di lereng Gunung Bromo itu terjadi pada Minggu, 14 September 2025, sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Bus dalam kondisi ringsek parah di bagian kanan setelah menabrak pemotor lantas menghantam pagar pembatas besi di Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Bus berawak 52 penumpang tersebut lepas kendali akibat remblong saat berada di jalan turunan dan menikung. 8 orang diantaranya tewas dan sebagian besar korban telah dipulangkan ke Jember menggunakan ambulans. Terus mendoakan teman-teman kita, kawan-kawan karyawan dan keluarganya yang berekreasi ke Bromo ini jumlahnya 52. Dari 52 itu sebagian karyawan, sebagian adalah keluarganya. Dan ini memang murni acara keluarga mereka. Jadi memang dari rumah sakit juga tidak tahu keberangkatan mereka sampai terdengar musibah ini. Dari 52 orang tersebut, meninggal di tempat 7 orang, meninggal di UGD RSUD Tongas 1 orang, jadi 8 orang yang meninggal termasuk 3 orang anak-anak. Dan ada 17 yang korban luka cedera sedang dan cukup berat. Dari 17 itu 15 bisa kami bawa balik ke Rumah Sakit Bina Sehat untuk ditangani di sini. Dan yang 2 terpaksa kami tinggal di Probolinggo karena kondisinya nggak memungkinkan, belum stabil dan masih kritis. Mudah-mudahan bertahan dan ada jalan untuk sembuh. Dan yang 15 ini sudah kami koordinasikan akan ditangani dan beberapa memerlukan operasi penanganan langsung malam ini. Total untuk karyawan Bina Sehat sendiri ada berapa, Bu, selain keluarga? Saya kok nggak ngitung detailnya tadi, tapi jumlahnya totalnya 52. Untuk yang dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat saat ini ada berapa, Ibu? Yang dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat ada 15. Masa ditangani di Probolinggo itu ditangani di 6 lokasi, yaitu 3 puskesmas dan 3 rumah sakit. Jadi memang kami tadi menjemputnya tersebar-sebar dan alhamdulillah dibantu dari teman-teman juga para direktur, walaupun nggak ada di tempat semua membantu mengkoordinasi. Dan alhamdulillah juga untuk ambulan sangat banyak yang membantu, dari 119 di Probolinggo, dari Kapolres, dari Bupati, semua membantu. Bahkan relawan-relawan dari Jember dengan tanpa kita kontak sukarela membawa ambulannya langsung ke lokasi dengan jumlah total ambulan yang berangkat tadi 23 ambulan plus kendaraan-kendaraan penumpang untuk mengangkut korban yang luka-luka ringan. Mayoritas luka di mana, Bu? Karena saya lihat itu busnya itu membentur batas jalan besi, jadi kebanyakan yang korban meninggal dan luka berat ini, korban ini luka di kepala. Benturan yang hebat di kepala dan sangat beratlah keadaannya, maka kita putuskan tadi di jenazah dimandikan di Probolinggo karena nggak memungkinkan untuk dimandikan di Jember. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.